תיסע. תעשי וידאו. לא, תיסמך. אני נוסע, תעשי וידאו. יש וידאו, תעוף. סתובב. Assalamualaikum Sobat Konspi. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam perlindungan Maha Kuasa. Kekuatan Allah dan bencana itu sungguh nyata. Inilah buktinya, terjadi sesuatu yang tak terduga ketika kebakaran melanda Israel. Ini adalah peristiwa yang paling tidak masuk akal dan menakutkan di dunia. Musim panas tahun ini membawa panas yang tak biasa di kawasan Timur Tengah. Di Israel, suhu udara mencapai rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan lebih dari 45 derajat Celcius di beberapa tempat. Udara terasa kering dan langit tampak pudar seolah menyimpan kemarahan. Namun, tidak ada yang benar-benar mengira bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang mengguncang pikiran manusia, meninggalkan rasa takut dan refleksi yang mendalam, bahkan bagi mereka yang selama ini merasa aman dari bencana. Segalanya dimulai pada suatu malam yang damai di Tel Aviv, kota yang merupakan pusat kekuasaan dan simbol kestabilan bagi Israel. Di antara gedung-gedung tinggi yang megah dan kawasan elit yang dihuni oleh pejabat militer, pejabat tinggi, serta kalangan ekstremis, berbagai acara perayaan keberhasilan operasi militer mereka baru saja berlangsung. Musik, cahaya, dan tawa membaur di malam itu, seolah tidak ada rasa takut akan ancaman apapun. Mereka merayakan dengan riang, meremehkan rasa aman yang mereka kira tak tergoyahkan. Namun, keadaan di sisi lain kota sangat berbeda. Di pinggiran Tel Aviv, tempat tinggal warga sipil biasa, para pengungsi, dan minoritas yang terpinggirkan, mereka mulai mendengar berita mengenai kebakaran hutan yang semakin mendekat. Saat itu, pemerintah sudah mengumumkan status siaga 1. Evakuasi darurat telah dilakukan di beberapa area di utara dan selatan. Namun anehnya, hal itu tidak berlaku untuk kawasan elit Zionis di pusat kota. Malam itu, angin berputar aneh dan hangat. Penduduk di dataran tinggi melihat langit merah menyala dan mencium aroma belerang serta logam terbakar, meski tidak ada badai. Burung-burung terbang acak dan anjing melolong, menciptakan suasana cemas. Relawan dan pemadam kebakaran dipersiapkan, tetapi peralatan mereka rusak secara bersamaan dan komunikasi militer terganggu. Drone kehilangan kontrol dan jatuh. Lalu, api muncul dengan cara yang tidak biasa, seolah-olah hidup, melompat dan merayap menuju kota dengan ganas. Api semakin sulit dipadamkan dan tambah besar saat disiram air. Situasi menjadi kacau, dengan militer Zionis panik. Banyak yang melarikan diri, terjebak dalam ketakutan saat mereka melihat wajah-wajah menakutkan dan mendengar suara-suara yang meminta balas dendam atas darah yang tertumpah di Gaza. Peristiwa ini mengguncang Israel dan dunia. Suasana di kota berubah drastis setelah ledakan pertama. Para penduduk yang sebelumnya terlelap terbangun oleh suara letusan dan suara sirene yang menggema, seolah itu adalah tanda datangnya bencana. Mereka berlarian ke jalanan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tidak seorang pun bisa memberikan penjelasan yang jelas karena pemandangan di langit malam sangat asing bagi mereka. Langit Tel Aviv bukan hanya berwarna merah, tetapi tampak seolah terbuka lebar, seperti diterobos oleh cahaya-cahaya yang berkilau dari balik awan gelap. Api yang terlihat jauh di sana menyerupai ombak besar yang menggulung, meluluhlantakkan pepohonan, jalanan, dan bangunan dengan kekuatan yang tampak memiliki tujuan sendiri. Api itu melaju cepat menuju kompleks elit Zionis yang terletak di pusat kota. Dengan cepat, para petugas pemadam kebakaran yang telah dikerahkan dalam jumlah besar menyadari sebuah kengerian. Air tidak bisa memadamkan api tersebut. Setiap semprotan yang diarahkan justru membuat nyala api semakin membesar. Salah satu petugas yang panik langsung berteriak melalui radio, "Ini bukanlah api biasa. Ini bisa bergerak. Ini seperti memilih siapa yang akan dibakar." Pada saat itu juga, komunikasi radio mulai terganggu. Ada juga yang hanya terdiam dan menangis sambil memeluk anggota keluarga mereka. Di tengah suasana kacau itu, sebuah peristiwa menghebohkan semua yang melihat. Api hanya menghanguskan wilayah Zionis. Wilayah lain di sekitarnya tampak utuh seolah belum pernah tersentuh oleh kobaran api. Sejumlah penduduk yang tinggal di luar kompleks elit mulai berdatangan untuk menyaksikan kejadian ini dari jarak jauh. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana api melalap dari bawah tanah, dari balik jendela, bahkan dari atap rumah para pejabat. Suara-suara tersebut sangat menyayat hati, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memberikan bantuan. Para penduduk hanya bisa berdiri terpaku, menangis, dan menatap langit merah yang tampak menggulung seperti neraka yang terbuka di depan mereka. Di pagi harinya,
Langit masih tampak kelabu pekat seolah senja yang tak kunjung berlalu. Abu dan serpihan puing beterbangan di udara. Aroma daging terbakar dan logam yang terbakar menyelimuti setiap sudut kota. Ketika penduduk yang bermalam di bukit dan tempat-tempat pengungsian tinggi mulai berani membuka jendela atau keluar dari tempat berlindung mereka, pemandangan yang mereka temui bukanlah kehancuran biasa, melainkan sesuatu yang sangat tidak terbayangkan. Kompleks perumahan Zionis telah lenyap. Setelah sebuah kebakaran besar, tidak ada sisa dari struktur apapun di lokasi tersebut. Semua yang tersisa adalah tanah hangus yang mengeluarkan asap. Malam itu terdengar suara jeritan meminta tolong. Namun suara itu menghilang di pagi hari, meninggalkan hanya tulang kecil yang terbakar tanpa pola. Seorang ibu melihat seseorang di balkon yang berteriak sebelum menghilang secara misterius. Hewan-hewan liar mulai muncul dan mengamati lokasi itu, seolah-olah mereka mengetahui sesuatu yang tidak dimengerti manusia. Kemudian, api muncul lagi dalam bentuk tsunami api dari arah timur, menghancurkan semua yang dilaluinya dalam sekejap. Dari jauh, para pengungsi yang berada di bukit dapat melihat bagaimana api ini tidak menyebar secara sembarangan, melainkan mengikuti suatu pola. Api bergerak seolah mengikuti rute yang tidak terlihat, menyerang satu tempat, kemudian berhenti, berbelok, dan menghancurkan lokasi berikutnya. Beberapa tentara yang menyaksikan sempat berpikir bahwa api itu diarahkan oleh drone atau senjata pemusnah massal tak dikenal. Namun, setelah memperhatikan cara api itu merangkak ke bukit batu dan melompat layaknya makhluk hidup, mereka semuanya terdiam dalam ketakutan. Rekaman itu sempat viral di media sosial selama 2 menit sebelum langsung dihapus dan akun pengunggahnya menghilang keesokan harinya. Peristiwa-peristiwa ini mulai membuat para warga yang menyaksikan merasa tidak hanya ketakutan, melainkan juga terguncang jiwa. Rumah sakit mulai menerima pasien dengan gangguan mental yang mendadak. Mereka berteriak tanpa alasan jelas, mengklaim mendengar suara dari langit, melihat wajah-wajah dalam nyala api, dan ada pula yang terus-menerus mengulang frasa yang sama. Dia sudah datang. Peristiwa ini membuat banyak orang mulai menyadari sesuatu. Batu-batu itu hanya jatuh di lokasi-lokasi tertentu, tidak sembarangan. Ini bukan kehancuran acak, melainkan tindakan balas yang memilih sasaran. Banyak yang mengaitkannya dengan lokasi-lokasi yang dikenal sebagai titik penyiksaan, penindasan, atau kekejaman terhadap warga sipil Palestina. Beberapa video kejadian tersebut sempat beredar, menunjukkan api yang membakar ke atas. Ini bukan hasil dari ledakan bahan kimia, tetapi tampak seolah-olah dinyalakan dari langit. Namun, video-video tersebut hilang hanya beberapa menit setelah menjadi viral. Akun-akun yang menyebarkannya diblokir. Bahkan, beberapa di antaranya dilaporkan hilang secara misterius menurut sanak saudara mereka. Yang lebih aneh, burung-burung raksasa itu tidak ditemukan jasadnya. Tak ada bangkai, tidak ada bulu yang tersisa. Mereka muncul, melepaskan batu, lalu menghilang kembali ke balik awan. Seolah-olah mereka bukan makhluk dari dunia ini, namun utusan dari langit. Seorang ulama tua dari Palestina yang pernah dipenjara di penjara Zionis selama 17 tahun memberikan pernyataan yang mengejutkan. Dulu, para nabi bercerita tentang burung ababil yang menghancurkan pasukan gajah dengan batu dari neraka. Sekarang, situasi serupa terjadi di Israel, di mana militer dan pemerintah kehilangan kontrol atas fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Burung besar muncul dan pesawat tempur yang dikerahkan untuk mengejar tidak kembali. Rakyat ketakutan, merasa bahwa ini adalah hukuman, bukan serangan biasa. Pada hari kelima, langit berubah merah darah, menambah ketegangan di kota Tel Aviv. Rakyat panik berusaha melarikan diri, tetapi semua jalur keluar hilang. Akhirnya, tanah mulai retak dan membuka lubang hitam, dan orang-orang di sekitarnya menghilang tanpa suara. Kejadian ini menjadi viral, membuat negara-negara gelisah. Para pemimpin mengadakan rapat untuk memahami mengapa kota yang dihuni tokoh Zionis dan tentara lenyap. Suara takbir terdengar di kamp pengungsi, umat bersyukur meskipun takut. Para pemuda Palestina bangkit, membantu sesama dan membersihkan puing-puing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru seputar peristiwa akhir zaman dan geopolitik lainnya.